sukacita dalam setiap kita, amin. Mari bersama kita memuji dan bermasmur bagi Tuhan kita. Sudah selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacita bukan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah Tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tuhan memberikan kasih-Nya yang melimpah bagi setiap kita, kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan kita. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus.
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Salah satu taman hiburan yang paling terkenal di dunia adalah Disney World di Florida, Amerika. Walau sebagian besar kita belum pernah ke sana, namun dugaan saya kemungkinan besar kita pernah mendengar kepopuleran tempat tersebut. Disney World dibuka pada tahun 1971, 5 tahun sesudah Walt Disney, pendirinya, meninggal dunia. Saat yang bersangkutan wafat, kompleks hiburan seluas 10.000 hektar tersebut masih berada di awal perencanaan. Ketika upacara pembukaan dilaksanakan, seseorang berkata kepada istri dari Walt Disney,
Patut disayangkan bahwa Walt tidak berada di sini untuk menyaksikan ini. Menanggapi perkataan tersebut, Lillian Disney, istri dari Walt Disney, menjawab, dia telah melihatnya. Kalau tidak, taman hiburan ini tidak akan pernah ada. Apa yang dikatakan oleh istri dari Walt Disney ini sampai sekarang masih diingat orang. Karena di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat penting tentang visi. Visi yaitu kemampuan untuk melihat jauh ke depan melampaui keadaan di masa sekarang. Melalui kalimat tersebut, Lillian Disney berkata, jauh sebelum Disney World ini berdiri, suamiku sudah melihatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam visinya. Oleh karena visi itulah maka kompleks ini sekarang ada. Itulah sikap yang visioner. Mampu melihat jauh ke depan sebelum apa yang kita lihat dalam visi itu menjadi kenyataan. Pentingnya kemampuan untuk memandang jauh ke depan atau hidup secara visioner ini dikemukakan juga oleh Helen Keller, yang bersangkutan lahir di Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1880 sebagai seorang bayi yang sehat. Namun ketika Helen masih berusia 19 bulan, artinya belum genap 2 tahun, dia mengalami sakit yang mengakibatkan dirinya menjadi buta dan tuli. Melewati masa pertumbuhan yang sangat tidak mudah, akhirnya Helen Keller menjadi orang buta tuli pertama di Amerika Serikat yang memperoleh gelar sarjana. Bukan itu saja, ia juga menjadi seorang penulis, aktivis politik, dan penceramah yang sangat termasyhur di dunia. Mengutip apa yang pernah ia ucapkan, yaitu, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Hal yang lebih buruk dari kebutaan adalah memiliki mata yang melek, namun tidak memiliki visi. Artinya, walaupun orang dapat melihat secara jasmaniah dengan matanya, namun kalau dia tidak memiliki visi dalam hidupnya, maka sesungguhnya matanya yang melek itu tiadalah berguna. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga diri kita agar senantiasa hidup memandang jauh ke depan. Hal itulah yang diungkapkan, yang dikemukakan di dalam kitab Amsal 3000 tahun sebelum Walt Disney maupun Helen Keller lahir. Prinsip penting ini antara lain ditulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27 yang menjadi pokok bahasan kita di sepanjang bulan ini. Di situ ditulis tentang 4 hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menjaga hati kita. Hal itu ditulis di ayat yang ke-23. Yang kedua, kita harus menjaga mulut kita, yaitu perkataan kita, seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-24. Kedua hal tersebut sudah kita pelajari di dalam 2 minggu yang lewat secara berturut-turut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum mengikuti uraiannya, silakan mengikutinya melalui YouTube channel MDC Bali. Di situ Anda akan memperoleh penjelasan mengapa kita perlu menjaga hati dan perkataan kita, serta bagaimana langkah-langkah untuk melakukannya. Saya yakin uraian firman Tuhan itu akan sangat memberkati hidup kita dan menolong kita untuk dapat melewati masa perubahan dari musim kehidupan ini dengan berkemenangan. Nah, sekarang yang ketiga yang harus kita jaga dalam kehidupan kita adalah mata kita. Hal itu ditulis di ayat yang ke-25 dan akan kita pelajari pada hari ini. Sedangkan hal yang keempat yang harus kita jaga ditulis di ayat 26 dan 27 yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Untuk itu, mari kita membaca terlebih dulu Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di dalam ayat 25 disampaikan agar mata kita terus memandang ke depan dan tatapan mata kita harus tetap ke muka. Itulah yang disebut dengan sikap visioner. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sikap yang visioner adalah sikap memandang jauh ke depan. Di dalam sikap tersebut, kita hidup melampaui segala penghalang yang ada di depan kita. Kita tidak terpaku pada masa lalu kita yang kelam, dan kita tidak terpengaruh oleh perubahan dari keadaan di sekitar kita. Mengapa sikap ini adalah penting? Dengan memperhatikan Amsal pasal 4 ayat 25 tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 alasan mengapa kita perlu bersikap visioner. Alasan yang pertama, karena sikap yang visioner akan membuahkan hidup yang efektif. Efektif artinya hidup yang membawa efek atau dampak. Dengan kata lain, sebaliknya dari hidup dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita, justru kita dapat membawa dampak atau pengaruh terhadap dunia di sekitar kita. Sesungguhnya kebanyakan orang tua menyadari akan hal ini. Itu sebabnya mereka sering bertanya kepada anak-anaknya ketika mereka masih kecil, "Nak, nanti kalau kamu sudah besar, kamu ingin menjadi apa?" Artinya tanpa sadar orang tua bertanya tentang cita-cita atau visi dalam diri sang anak. Pentingnya visi atau kemampuan untuk memandang jauh ke depan ini dapat kita lihat dalam diri James Irwin. Yang bersangkutan adalah salah seorang dari 12 orang yang sampai hari ini pernah menginjakkan kakinya di permukaan bulan. Astronot dari Amerika Serikat ini mencapai bulan pada tahun 1971 di dalam misi luar angkasa Apollo 15. James Irwin sering bercerita bahwa hal tersebut sudah ia impikan sejak dirinya masih bocah. Malam hari, acap kali ia menatap ke langit dan melihat ke bulan. Ibunya berkata, "Jimmy, sekarang sudah larut malam, engkau harus tidur." 1 jam kemudian sang ibu melihat anaknya masih juga melihat ke langit. Sehingga sang ibu bertanya, "Jimmy, apa yang engkau kerjakan?" James atau Jimmy yang saat ini masih bocah berkata demikian, "Ibu, suatu hari nanti aku akan berjalan di bulan." Visi ini sering ia ceritakan kepada para tetangganya, namun mereka menertawakan dirinya. Bahkan ibunya sendiri juga berkata, "Nak, tidak ada orang yang dapat hidup di sana. Lupakan impianmu itu. Jangan sia-siakan hidupmu dengan impian itu. Lakukan sesuatu yang berguna dalam hidupmu." Walaupun semua orang tidak mempercayai visi yang ada di dalam dirinya, namun James Irwin pantang menyerah. Dia tetap berpegang pada visi itu, dia menghidupinya. Dan benar, 32 tahun kemudian, yaitu ketika ia berusia 41 tahun, apa yang ia impikan tersebut menjadi kenyataan. Dia benar-benar menginjakkan kakinya di permukaan bulan seperti yang menjadi visinya dari sejak bocah. Perjalanan ke bulan yang mengubah hidupnya dan menjadikan dirinya orang yang sungguh-sungguh mempercayai keberadaan Tuhan. Sehingga selepas dari tugas di NASA, ia menginvestasikan waktunya untuk berkeliling dunia dan bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dikenang orang karena kata-katanya
yaitu Jesus walking on the earth is more important than man walking on the moon. Yesus berjalan di bumi adalah lebih penting daripada manusia berjalan di bulan. Maksudnya hanya karena Yesus rela datang ke dunia sebagai seorang manusia, maka kita memperoleh keselamatan yang sangat berharga. Kehidupan dari James Irwin menunjukkan bahwa bila orang hidup secara visioner, maka apapun yang dikatakan oleh lingkungannya, apapun kesukaran yang dia hadapi, dirinya tidak akan terpengaruh oleh semua itu. Orang yang hidup secara visioner tidak akan menyerah pada tantangan dan dia akan terus berjuang di tengah kesukaran. Sebaliknya dari dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya, justru ia akan mempengaruhi lingkungannya. Itulah hidup yang efektif, hidup yang berdampak. Sehingga tidak mengherankan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-25 tadi dikatakan demikian. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya apapun kesukaran yang kita hadapi, kita harus menjaga diri agar kita tidak kehilangan visi di dalam kehidupan kita. Kita harus terus memandang ke depan, meyakini bahwa hidup kita di masa sekarang belum selesai. Masih ada banyak hal yang besar dan mulia yang menanti di hadapan kita dan yang masih perlu kita kerjakan. Sikap yang visioner ini akan membuahkan hidup yang efektif. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bersikap secara visioner, yaitu karena sikap yang visioner akan membuahkan hidup yang efisien. Efisien artinya hidup kita tidaklah sia-sia atau terbuang secara percuma karena perhatian kita teralihkan oleh distraction yang seringkali menggoda diri kita. Perlu kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak distraction yang dapat mengalihkan arah dari kehidupan kita. Sehingga dari hidup dengan sasaran yang benar, kita menjadi hidup dengan tujuan yang keliru. Waktu yang kita miliki akan terbuang secara percuma karena kita membiarkan distraction menggerus dan menggerogoti kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup secara visioner, maka prioritas kehidupan kita akan menjadi kacau. Hal-hal yang tidak seharusnya kita utamakan akan kita dahulukan. Sedangkan hal-hal yang merupakan distraction akan kita kedepankan. Nah, salah satu distraction yang dapat membuang salah satu distraction yang dapat membuat hidup kita menjadi tidak efisien adalah terlalu seringnya kita menggunakan handphone untuk membaca pesan dan percakapan atau sosial media yang kebanyakan isinya tidak berguna. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan handphone di satu sisi sangat memudahkan bagi kita untuk melakukan komunikasi. Dengan handphone kita dapat berbicara dengan orang-orang yang ada di balik belahan bumi non jauh secara langsung dengan biaya yang sangat murah. Sehingga dengan demikian jarak yang jauh menjadi sangatlah dekat, bahkan seakan-akan orang hidup tanpa jarak satu sama lain. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa handphone yang sama ini telah merampas sebagian besar dari waktu kita. Karena kebanyakan, bukan semuanya, kebanyakan dari pesan dan percakapan di dalam WhatsApp adalah tentang hal-hal yang tidak berguna. Dan kalau kita membaca semua itu, pikiran kita tidak akan bertambah kaya. Demikian juga kalau kita tidak membacanya, hal ini sama sekali tidak akan merugikan kehidupan kita. Malahan yang pasti dengan membaca pesan-pesan seperti itu, waktu kita akan terbuang secara percuma. Bukan hanya waktu kita, namun juga kuota kita. Lihat saja orang-orang yang sedang makan di restoran. Di situ kita dapat menyaksikan suami istri dan anak-anak yang duduk berhadapan di satu meja, namun masing-masing sibuk berkomunikasi lewat handphone dengan orang lain yang tidak sedang bersama dengan mereka. Memang yang jauh jadi dekat, yang dekat
malahan jadi jauh. Itulah yang disebut sebagai pubbing, yang merupakan kependekan dari phone snubbing. Pubbing artinya sibuk menggunakan telepon meskipun tidak ada pekerjaan yang mendesak ataupun tugas yang bersifat mendadak. Sehingga sebaliknya dari berbincang dengan orang yang sedang bersama dengan diri kita, justru kita sibuk dengan diri kita sendiri dan tidak menghiraukan lawan bicara kita. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Baylor University di Texas pada tahun 2017, didapati bahwa 70% orang tidak dapat melepaskan tangannya dari handphone dan melakukan pubbing di mana saja. Wow. Bukankah hal itu yang sering terjadi sebelum pandemi, di saat pendeta berkhotbah ada jemaat yang sedang asik pubbing? Bagaimana sekarang di saat ibadah minggu secara online? Mungkin bisa jadi lebih banyak orang yang melakukan pubbing. Kalau itu yang Anda lakukan, ini pesan Tuhan untuk Anda, berhentilah dari melakukan hal itu. Sebab hal ini bukan saja membuat hidup kita tidak efisien, kita juga akan terlewatkan dari pesan penting yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Bahkan untuk jangka panjang, hal ini akan mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Masih banyak distraction yang lain yang dapat mengalihkan konsentrasi dan merusak prioritas dalam kehidupan kita. Seperti contoh yang lain, yaitu hobi. Walaupun tidak semua hobi merupakan hal yang berdosa, namun apabila hobi itu dikerjakan secara melampaui batas yang seharusnya, maka hobi juga akan menjadikan hidup kita tidak efisien. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-25 tadi dituliskan demikian. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Kata tetap ke muka itu di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai fix straight. Menegaskan pentingnya bagi kita untuk terus-menerus bertahan. Tidak membiarkan distraction mengalihkan perhatian kita. Artinya kita perlu untuk terus hidup secara visioner. Sebab sikap tersebut akan membuahkan kehidupan yang efisien. Sekarang alasan yang ketiga, tentang pentingnya untuk bersikap secara visioner. Yaitu karena sikap yang visioner merupakan wujud dari hidup yang beriman. Beriman artinya kita tidak hidup berdasarkan keadaan di sekitar kita, tetapi kita bergantung pada janji Tuhan. Sehingga perintah Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 25 tadi yaitu agar kita terus memandang ke depan dapat dipahami sebagai agar kita terus memandang kepada janji Tuhan bagi masa depan kita. Itulah yang Tuhan katakan kepada Yosua ketika Yosua dan bangsa Israel tiba di perbatasan negeri Kanaan seperti yang ditulis di dalam Yosua pasal 1. Saat itu di depan mereka terbentang sungai Yordan yang sedang banjir dan kota Yeriko yang bertembok tinggi serta tebal yang menghalangi perjalanan mereka. Di belakang mereka adalah padang gurun yang telah mereka lalui selama 40 tahun dalam kegetiran. Sedangkan di saat itu mereka juga sedang mengalami atau melewati masa perubahan, yaitu sehubungan dengan kematian dari Musa yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir, melintasi padang gurun dan sekarang tiba di pinggir negeri Kanaan. Di tengah situasi yang seperti itu, Allah menyuruh Yosua agar memandang jauh ke depan, yaitu kepada janjinya. Janji yang telah Allah sampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel, bahwa seluruh wilayah Kanaan mulai dari sungai Efrat di utara sampai ke laut besar di sebelah barat, akan menjadi milik umatnya. Artinya, Yosua harus melihat seluruh keadaan yang sedang dia hadapi dari sudut pandang ilahi, yaitu janji Tuhan bagi umatnya. Itulah hidup yang visioner.
Sikap memandang jauh ke depan, melampaui semua penghalang yang ada di hadapan kita, melampaui masa lalu kita yang kelam dalam kehidupan ini, dan melampaui perubahan yang terjadi di sekitar kita dengan berpegang pada janji Tuhan. Sama seperti dengan Yosua. Di saat seperti sekarang ini kita harus memandang ke depan, mempercayai janji Tuhan bagi masa depan kita, dan memegang firman-Nya dengan iman, serta mengarahkan hidup kita berdasarkan janji Tuhan tersebut. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana bagi hidup kita. Kita ada di dunia ini bukan secara kebetulan. Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa seperti hari ini bukan tanpa tujuan. Oleh sebab itu kita harus terus memandang ke depan, yaitu kepada janjinya bagi masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Allah katakan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bersama-sama kita katakan amin. Sikap seperti itulah yang kita lakukan ketika mengemudikan mobil. Kita mengemudikan mobil dengan mata terus-menerus memandang ke depan. Memang sesekali, bukan seringkali, kita melihat ke belakang, yaitu melalui kaca spion. Namun kalau kita terus-menerus melihat ke belakang atau ke kanan dan ke kiri, dan tidak melihat ke depan, tidak fokus melihat ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi dengan mobil yang kita kendarai? Dapat diduga bahwa mobil kita akan menabrak pohon, tercebur ke dalam jurang, dan bukannya tidak mungkin akan membahayakan keselamatan orang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita. Perlu dipahami bahwa kita tidak lagi hidup di masa lalu, namun kita hidup di masa sekarang untuk menjangkau masa depan. Itu sebabnya kalau kita terus memandang kepada masa lalu kita dan menancapkan hidup kita di sana, maka hidup kita akan berputar-putar di masa lalu kita. Demikian juga kalau kita terus memandang kepada perubahan di sekitar kita dan membiarkan hidup kita diombang-ambingkan oleh perubahan tersebut, maka semangat juang dalam diri kita akan menjadi pudar. Kita akan dikuasai oleh rasa takut, cemas, dan kebimbangan. Akhirnya hidup kita akan karam, kandas di tengah jalan. Yang perlu kita lakukan adalah kita melihat kepada janji Tuhan dan berpegang pada firman-Nya dengan iman. Kita percaya bahwa Allah yang berjanji adalah pribadi yang setia kepada janjinya dan Allah sanggup melaksanakan firman-Nya. Apabila kita bersikap seperti demikian, yaitu seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tadi, yang mengatakan biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka, maka janji Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 akan kita alami. Di situ Tuhan berjanji kepada Yosua seperti demikian. Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya ulangi. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Atau yang di dalam Amsal 4 ayat 25 tadi ditulis, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kalau itu yang kita lakukan, maka janji Tuhan yang berikut ini akan kita alami. Janji yang saya ajak kita semua untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Janji yang saya ajak kita untuk membacanya dengan segenap hati. Janji yang saya ajak kita semua untuk membacanya dengan penuh iman. Janji yang berbunyi dikatakan, supaya engkau beruntung. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Sama seperti Yosua dan bangsa Israel yang sedang menghadapi masa perubahan. Yaitu dari bangsa yang mengembara di padang gurun menjadi bangsa yang menetap di negeri Kanaan. Demikianlah kita semua sedang menghadapi peralihan musim dalam kehidupan kita. Peralihan musim yang sering disebut sebagai masa pancaroba. Peralihan yang penuh dengan tantangan dan kesukaran. Di dalam menempuh pergantian musim seperti itu, kita perlu menjaga hati kita. Menjaga mulut atau perkataan kita. Dan menjaga pandangan mata atau visi dalam hidup kita. Jangan sampai distraction dalam bentuk apapun juga mengalihkan pandangan kita dari tujuan atau panggilan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan biarkan tantangan dan kesukaran yang kita alami menghalangi kita untuk memandang janji Tuhan dengan iman. Justru di masa-masa seperti sekarang ini, kita perlu mempertajam sikap visioner dengan memperteguh iman kita. Mengokohkan iman dengan memandang kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Membaca firman-Nya, merenungkan janji-janjinya, dan melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal itu dapat kita lakukan dengan mengikuti panduan waktu teduh, dan mengikuti ibadah harian setiap hari, pagi, siang, dan malam. Mari kita hadapi masa perubahan ini dengan terus berpegang dan melihat pada janji Tuhan. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, kita dapat menatap hari esok. Karena di dalam kasih-Nya, Dia telah menghapuskan masa lalu kita yang kelam dan membentangkan masa depan yang penuh pengharapan dan menyertai kita di setiap musim kehidupan yang kita lalui. Sementara saya berdoa bagi kita semua, buka hati dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Pegang janjinya, percaya kepada firman-Nya. Orang yang percaya dan berharap kepadanya tidak akan dikecewakan. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami percaya dan menaruh harapan kami. Karena kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu tak terbatas, sehingga Engkaulah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan. Kami menyadari akan keterbatasan kami, sehingga tak sanggup kami menjalani kehidupan ini seorang diri. Kami berdoa memohon penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Mu senantiasa. Engkaulah sumber kehidupan dan berkat yang sejati. Limpailah hidup kami umat-Mu dengan berkat dan kebaikan-Mu. Berkatilah apa saja yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Berkatilah studi anak-anak kami di semester yang baru yang dimulai dengan kelancaran. Anugerah-Mu yang selalu baru kiranya memulihkan kesehatan dan kebugaran kami. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu dalam membuat keputusan, agar kami dapat memilih apa yang baik dan benar. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, dan luputkanlah kami dari segala niatan jahat orang lain. Dalam segala hal kami memohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami memohon uluran tangan-Mu, karena hanya dengan demikian kami dapat mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kami juga mendoakan perjuangan bangsa kami, agar pandemi ini dapat segera berakhir oleh pertolongan-Mu. Di dalam nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.